Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman mahir akan menjelaskan tentang materi graph. Kami terdiri dari Muhammad Faruzi, saya sendiri, Muhammad Fikri Sultoni, dan Batian Fadil Yubi. Graph. Graph adalah kelompok simpul-simpul nodes atau vertex V dan sekelompok sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul. Bayangkan simpul-simpul tersebut sebagai lokasi-lokasi, maka himpunan dari simpul-simpul tersebut adalah himpunan lokasi yang ada. Dengan analogi ini, maka sisi merepresentasikan jalan yang menghubungkan pasangan lokasi-lokasi tersebut. Graf juga didefinisikan sebagai himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge. Biasanya graf digambarkan sebagai titik kumpulan titik-titik atau melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis sebagai sisi. Graf merupakan struktur data yang menyerupai tree. Jika kita memandang tree dan graf secara matematis, maka kita akan menemukan bahwa tree merupakan bentuk khusus dari graf. Namun, karena perbedaan metode implementasi dari graf dan tree, maka kedua kasus ini dipisahkan. Implementasi tree dalam pemrograman lebih menyerupai implementasi linked list, stack, and queue. Hal ini terlihat dari penggunaan pointer untuk membentuk struktur dari data yang ada. Implementasi graph dalam pemrograman tidak menggunakan pointer untuk membentuk struktur graph. Contoh-contoh implementasi graph yang pada struktur data. Pertama, graph tak berarah atau undirected graph. Graph tak berarah, setiap sisi X, Y berlaku pada kedua arah, baik X ke Y maupun Y ke X. Secara grafis, sisi pada undigraph tidak memiliki mata panah dan secara notasional menggunakan kurung kurawal. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Salah satu contoh graf tak berarah di mana sisi-sisi yang menghubungkan antar simpul dalam graf tersebut tidak memiliki orientasi arah. Kedua yaitu graf berarah atau directed graph. Graf berarah jika sisi-sisi pada graf, misalnya X, Y, hanya berlaku pada arah-arah tertentu, yaitu dari X ke Y tapi tidak dari Y ke X. Vertex X disebut origin dan vertex Y disebut terminus dari sisi tersebut. Secara grafis, maka penggambaran arah sisi di graf dinyatakan dengan anak panah yang mengarah ke vertex terminus. Secara notasional, sisi graf berarah ditulis sebagai vektor dengan X dan Y. Graf yang setiap sisinya memiliki orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Sisi berarah dalam graf ini dapat dinamakan sebagai busur atau arc. Lain halnya dengan graf tak berarah. Urutan pasangan simpul di sini sangat diperhatikan karena dapat menyatakan hal yang berbeda. Contoh dari graf berarah yang memiliki sisi-sisi dengan pentase arah atau buruh atau busur. Sifat-sifat graf terdiri dari pertama, sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Kedua, sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Ketiga, sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lainnya. Dan yang keempat yaitu sebuah graf mungkin semua simpul saling berhubungan. Selanjutnya yaitu terminologi graf. Pertama, vertex. Vertex adalah titik yang menghubungkan tepi, ini mewakili data. Ini juga dikenal sebagai simpul. Itu dilambangkan dengan lingkaran dan harus diberi label. Untuk membangun sebuah graf setidaknya harus ada sebuah simpul, misalnya rumah, halte, dan lain-lain. Kedua, edge atau tepi. Edge adalah garis yang menghubungkan dua simpul. Edge ini mewakili hubungan antara simpul, tepi dilambangkan dengan garis, misalnya jalan setapak menuju halte bus dari rumah Anda. Terminologi graf. Yang ketiga yaitu wave ini diberi label ke edge. Misalnya jarak antara dua kota adalah 100 km, maka jarak tersebut disebut berat sisi. Dan yang keempat yaitu path. Path adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dari titik awal secara berurutan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan saya tentang graf sederhana yang kemarin tuh yang ditugaskan, yaitu nomor 2. Oke, langsung aja ya. Sini seperti biasa kita bikin import Java util kelas graph, lalu kita gunakan hashmap itu untuk
menyimpan sisi yang ada di dalam graf. Lalu kita bikin metode untuk memanggil simpul, yaitu untuk menambahkan simpul itu add vertex. Lalu kita bikin juga itu untuk memanggil dan menambahkan sisi antara research, destination, dan juga destination ya. Oke. Untuk menghitung banyak simpulnya kita gunakan ini public void get vertex count. Itu untuk menghitung banyak simpul yang ada di dalam graph. Lalu kita bikin juga untuk metode untuk menghitung banyak sisi yang ada di dalam graph. Ini ya. Lalu kita bikin public string, to string ini. Kita bikin return. Nah, setelah itu baru kita cetak. Sini ada graph integer. Kita bikin g.addEdge. Nah, di sini gambaran grafnya itu seperti ini saya buat. Ini ya. 0, 1, 2, 3. Jadi 0,1, 0,2 dan 0,3. Itu sumbernya dari sini. 01, 02, 03. Oke, begitu juga seterusnya ya. Itu contohnya 1, berarti 1,2 dan 1,0. Karena 0 ke 1 udah dibuat, jadi nggak perlu dibuat lagi. Begitu, ini. Makanya ini 0 dengan 1, 1 ke 0 itu sama. Oke, sudah kita cetak. Kita tengok hasilnya. Oke. Jadi gini grafnya. Nih. 0 itu 1, 2, dan 3. 1 itu 0 dan 2. Oke, yang 2 itu 1, 0, dan 3. Oke, ya, sesuai. Yang 3 itu 0 dan 2. Oke. Graf memiliki 4 simpul. Betul ya? 1, 2, 3, 4. Lalu graf memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.